Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, assalamualaikum. Jawablah waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Mana anak yang hebat? Mana anak yang solih dan solihah? Oke, semua teman-teman yang hebat hari ini, alhamdulillah pagi ini kita masih banyak diberikan kenikmatan. Coba yang tadi pagi sudah sholat subuh siapa? Jangan sampai ya nggak sholat subuh. Kalau nggak sholat subuh itu berarti kita tidak bersyukur kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, jika kalian bersyukur maka akan Allah tambahkan nikmatnya. Tapi jika kalian tidak mau bersyukur, maka Allah akan memberikan azab. Gak maulah dapat azab. Nah, untuk itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah dengan rajin sholat, rajin ngaji, kemudian banyak lagi amal ibadah yang lain. Oke, anak soleh dan solehah, seperti tema kali ini, hari ini Bu Yati akan menyampaikan tentang sholat. Ya, ada yang tahu apa itu sholat? Ya, sholat itu memang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pada intinya, sholat itu berisi tentang doa. Ya, jadi di dalam sholat banyak doa-doa yang kita ucapkan dari awal kita takbir sampai salam. Anak-anak yang hebat, sholat sangat penting untuk kita hidup di dunia dan juga di akhirat kelak. Karena amal yang pertama kali dihisab di akhirat adalah sholat. Jika sholat kalian baik, maka baiklah semua amal kalian. Begitu juga sebaliknya, jika sholat kalian tidak baik, maka tidak baik pula amal yang lainnya. Rasulullah bersabda, sholat adalah tiang agama. Siapa orang yang menegakkan, maka berarti ia telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah merusak agamanya. Umat Islam akan semakin kuat jika masing-masing mereka mau melakukan sholat dengan rajin dan tepat waktu. Maka dari itu, kita harus rajin beribadah, terutama sholat 5 waktu. Yang berikutnya adalah hikmah sholat. Yang pertama adalah selalu mengingat Allah. Jika kita selalu mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Maka dengan sholat 5 waktu diamalkan dengan tepat waktu, maka hati kita akan menjadi tenang. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita dekat kepada Allah, insya Allah, ketika kita punya keinginan atau harapan, bahkan doa, insya Allah akan Allah kabulkan. Yang ketiga, hidup menjadi tertib dan teratur. Coba saja jika kita sholat subuhnya itu tidak tepat waktu. Dengan sholat 5 waktu, kita jadi terbiasa hidup tertib dan teratur. Misalnya, bangun pagi selalu tepat waktu karena kita akan melakukan sholat subuh. Demikian juga nanti duhur, asar, maghrib. Nah, itu waktu-waktu yang melatih kita agar terbiasa tepat waktu. Yang keempat, hati menjadi tenang dan tentram. Kegelisahan itu sangat tidak nyaman. Maka dari itu, banyak orang yang mencari ketenangan dan ketentraman. Dan itu tidak semuanya didapatkan, kecuali
bagi mereka orang-orang yang beriman yang selalu rajin sholat 5 waktu. Yang kelima, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Mengapa demikian? Karena ternyata sholat itu akan dinilai pahalanya lebih banyak ketika kita berjamaah, ketika kita bersama dengan yang lain. Maka dari itu, ketika kita bisa melakukan berjamaah, misalnya di rumah ya, karena di kondisi saat ini belum memungkinkan, maka bisa kita lakukan berjamaah di rumah. Karena jamaah itu bisa cuma hanya berdua, maka tidak ada kata sulit buat kita untuk tidak sholat berjamaah. Itulah hikmah sholat, dan kita akan mendapatkannya insya Allah di dunia, dan di akhirat insya Allah jaminannya adalah surga. Nah, anak soleh dan solehah, itu tadi tentang sholat ya, arti sholat, hikmah sholat. Setelah ini kalian melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh ya, dengan khusyuk dan tu'maninah. Apa itu tu'maninah? Tu'maninah adalah sholatnya itu tidak terburu-buru, ada jarak doa. Misalnya setelah Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, itu berhenti dulu sejenak, baru kalian ruku takbir Allahu Akbar. Nah, jeda waktu beberapa detik itu, nah itulah yang namanya ada selaknya ya. Itu yang namanya tu'maninah. Jadi dari sekarang sholatnya yang khusyuk, tidak terburu-buru, berdoa dengan khusyuk juga, sehingga kita akan mendapatkan banyak kenikmatan ketika kita mengamalkan ibadah sholat. Oke anak soleh dan solehah, demikian tadi pembelajaran PAI tentang sholat. Semoga setelah kita mempelajari tentang pentingnya sholat dan manfaat sholat, maka kalian tambah rajin melaksanakan ibadah sholat ya, apalagi yang 5 waktu, jangan sampai dilupakan. Baiklah anak soleh dan solehah, Bu Yanti ucapkan mohon maaf. Afan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan berikutnya.